Saat penyesalan tiba, disitulah semua mulai terlambat. Dan disitulah ia baru sadar akan kesalahan atas perbuatannya. Di saat orang lain sudah terlanjur tersakiti dan mungkin tak bisa terobati, seakan semua sudah terlambat untuk menyesali. Mungkin itulah kata yang menggambarkan film ini. Jadi, film dibuka dengan memperlihatkan Pak Ade Botak yang sedang membagikan foto gadis-gadis Indahoy ke sebuah mobil yang sedang parkir. Setelah selesai, si Botak sampai ke kantor bosnya. Bos si Botak bernama Jong Ho. Diketahui bahwa Jong Ho merupakan mantan detektif yang beralih profesi menjadi seorang mucikari. Dalam percakapan sebuah telepon, terlihat Jong Ho sedang punya masalah. Ini dikarenakan gadis-gadis Open BO yang ia miliki menghilang. Ia menganggap bahwa gadis-gadis itu kabur. Di tengah kepusingannya itu, tiba-tiba telepon berdering. 어디세요? Ternyata dia dapat orderan dari seseorang yang meminta untuk dikirimkan seorang gadis Open BO. Scene selanjutnya memperlihatkan salah satu wanita Open BO yang dimiliki Jong Ho bernama Mi Jin dengan anaknya yang bernama Eunji. 엄마 핸드폰 좀. 네 오빠. 어디야? 미안해요. 몸이 너무 안 좋은 것 같아서요. Mi Jin terlihat sedang demam, namun Jong Ho tak peduli. Ia memaksa Mi Jin untuk segera melaksanakan tugasnya. 네, 나갈게요. Kembali kepada Jong Ho yang telah sampai kantornya. Jong Ho memeriksa kembali ponsel kantor untuk mengecek berapa pelanggan yang telah ia dapat hari ini. Namun saat melihat nomor orang yang baru saja membooking Mi Jin, dia teringat bahwa laki-laki tersebutlah menjadi orang terakhir yang ditemui para ladiesnya sebelum menghilang. Ia segera menghubungi Mi Jin. Jong Ho menyuruh Mi Jin untuk memberi alamat orang tersebut ketika sudah sampai rumahnya. 오케이, 잘 들어. 너 그 집에 들어가면서 들어가자마자 샤워하겠다면서 화장실로 가. 가서 그 주소를 나한테 문자로 보내. 간단하지? Scene beralih ke detektif bernama Gilwo. Gilwo sedang mengawal seorang wali kota yang melakukan kunjungan pasar. Detektif ini merupakan teman Jong Ho. Jong Ho meminta bantuan kepada Gilwo, namun sayangnya ia sedang sibuk. Dan di tengah obrolan mereka, kejadian naas terjadi. Dasar bocah gemblong. Weh, taiki. Si wali kota malah dilempar tai. Kembali ke Mi Jin yang telah sampai rumah kliennya. Mi Jin terlihat takut karena rumahnya tampak seperti sarang psikopat. Sesampainya di dalam rumah, Mi Jin langsung izin mandi seperti yang diarahkan Jong Ho tadi. Ia berusaha menghubungi Jong Ho, tapi sialnya tak ada sinyal. Dia berusaha mencari alasan untuk keluar rumah, tapi 잠깐 나갔다 올게요. disinilah terungkap bahwa pria dengan nomor HP 4885 ini bukan menjual ladies Jong Ho, melainkan membunuhnya karena ia adalah seorang psikopat. Mi Jin sedang akan dibunuh menggunakan palu dan pahat, tapi dia menghindar. Sampai palunya tak sengaja mengenai psikopat. Dan karena sudah emosi, Mi Jin pun tak berdaya. Saat ingin mengeksekusi, psikopat diganggu oleh bel yang berbunyi. Kukira Jong Ho yang sudah menemukan rumah psikopat. Tapi ternyata malah seorang pasangan tua yang menanyakan pemilik asli rumah ini. Sebenarnya psikopat ingin melepaskan pasangan tua, tapi karena mengenali anjing pemilik rumah, akhirnya dia pun disuruh masuk. Dan kamu pasti bisa menebak apa yang terjadi dengan pasangan ini. Saat ingin memarkirkan mobil pasangan tua yang telah ia bunuh tadi, insiden terjadi. Ia malah menabrak mobil seseorang, dan seseorang itu adalah Jong Ho. Pucuk dicinta ulam pun tiba.
Perdebatan terjadi. Jong-ho meminta nomor teleponnya, tapi jelas ia tak mau. Jong-ho mulai curiga setelah melihat noda merah di baju psikopat. Ia menghubungi nomor 4885 dan benar, HP psikopat berbunyi. Kejar-kejaran pun dimulai. Psikopat berhasil ditangkap Jong-ho, tapi saat ingin dibawa ke mobilnya, ia malah ditangkap oleh seorang polisi lokal. Mereka pun dibawa ke kantor polisi. Sampai di kantor, psikopat diinterogasi. 얘긴 뭐가 아니야. 알았죠? Dan konyolnya, psikopat langsung mengakui perbuatannya. 안 팔았어요. 죽였어요. 뭐? Dan di waktu yang bersamaan, Jong-ho menghubungi Gil-woo. Ia menyuruh Gil-woo datang ke kantor polisi tempat ia ditahan. Di sini, Gil-woo teringat oleh kasus yang pernah ia tangani sebelumnya. Dan karena ini kasus besar yang bisa menutupi berita tentang pelemparan tai tadi, Gil-woo pun antusias. Sesampainya di kantor polisi, Gil-woo masuk. Namun bukannya akur, mereka pun malah berantem. 저 친구 데려가려고요. Hingga akhirnya kepala polisi datang dan melerai dan menyuruh Gil-woo menangani psikopat ini. 아, 이 새끼 어디 갔어 이거? 누구야? 아, 사무실 와. Jong-ho terlihat bersama Pak De botak. Ia menyuruh anak buahnya itu untuk memeriksa setiap rumah di gang ini, bermodalkan kunci yang ia temukan di mobil psikopat. Lanjut di kantor polisi tempat Gil-woo berada. Gil-woo sedang menginterogasi psikopat. Ternyata psikopat ini bernama Young-min. Terlihat dia memang seperti orang yang punya gangguan mental. Jong-ho datang dan masih kesal dengan psikopat ini. Diketahui detektif percaya bahwa psikopat ini telah menghabisi semua ladies Jong-ho, sedangkan Jong-ho masih mengira bahwa ladiesnya telah dijual. Daripada Jong-ho terus memukuli Young-min, Gil-woo menyuruhnya untuk pergi ke rumah Mi-jin untuk mencari sisa-sisa DNA untuk dicocokkan dengan cairan merah yang ada di baju Young-min. Scene beralih kepada Jung-woo yang sudah sampai di rumah Mi-jin. 원래나 야 임마 또 안에 있으면 있다고 얘기를 해야지 임마. 112죠? 이상사 이 새끼 Jung-woo bertemu dengan anak Mi-jin. Karena kasihan, dia pun membawanya. Jung-woo pergi ke alamat yang ada di KTP Young-min. 경찰입니다. 문 좀 열어주세요. Dia bertemu dengan kakak Young-min. Mereka mengaku sudah lama tak bertemu Young-min. Mulanya Jung-ho tak percaya, namun setelah melihat anak kakak Young-min, dia pun mulai khawatir dengan Mi-jin. 장난일 때 이렇게 됐어요. 밖에 나갔다 왔더니 새끼밖에 없었어요. 그때 이후로 Di tempat lain, Mi-jin mulai sadar, namun masih tak bisa bergerak karena masih terikat. Sementara Pak De botak menemukan salah satu rumah yang bisa dibuka dengan salah satu kunci yang ia bawa. Ia segera menghubungi Jung-ho. Saat memeriksa ruangan ini, tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Dan setelah bertatapan dengan Jung-ho, ia pun kabur. Kejar-kejaran pun dimulai. Akhirnya pria itu berhasil tertangkap. Jung-ho menanyainya. Pria itu mengaku bahwa ia merupakan teman Young-min saat di penjara. 무슨가 봐. Young-min meminta tumpangan rumah dan lalu pergi begitu saja membawa tas yang berisi palu dan perkakas lainnya. Jung-ho semakin khawatir. Sementara saat ingin pergi, ia melihat gambar aneh yang digambar oleh Young-min. Karena gambar ini, Jung-ho pun sudah yakin bahwa orang yang dihadapinya benar-benar psikopat. Kembali ke kantor polisi, karena sulitnya menginterogasi Young-min, polisi memanggil seorang psikolog untuk menanyai Young-min. Dari percakapan ini, diketahui bahwa alasan Young-min menjadi seorang psikopat karena dia impoten dan tak bisa menyalurkan kebutuhan enak-enaknya. Untuk melampiaskan itu, akhirnya ia memilih memaku kepala korban agar bisa puas. Kembali kepada Jung-ho, ia kaget karena anak Mi-jin telah hilang. Adik botak malah ketiduran. Ia segera mencarinya dan saat ketemu anak Mi-jin sudah pingsan.
Ia pun segera dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Jung Ho terlihat sangat emosi dan kesal. Ia kembali ke kantor polisi, lalu memukuli Yong Min agar segera mengaku. Pada akhirnya Yong Min mengaku tempat ia membunuh para korbannya adalah rumah di distrik Mangewon nomor 891. Paginya polisi memeriksa tempat itu tapi nihil karena yang benar adalah Mangewon 241. Kembali ke kantor polisi, terlihat Yong Min akan dibawa pergi ke TKP oleh kepala polisi. Namun saat akan pergi, dia dicegah oleh jaksa yang dulu pernah membebaskannya. Yong Min pun selamat dan dibebaskan. Sungguh bikin emosi penonton. Berbeda dengan Yong Min, Jung Ho malah akan ditangkap karena telah memukuli Yong Min. 우리 같이 해 먹었거든. 열심히 Namun dia berhasil kabur. Di sini Jung Ho sangat dikejar waktu karena ini menyangkut siapa yang lebih dulu menemukan Mi Jin, apakah dia atau Yong Min. Walaupun sudah dibuntuti, dengan skill psikopatnya Yong Min pun berhasil menghilang. Di sisi yang lain, Mi Jin sedang berusaha melepaskan diri dan alhamdulillahnya dia pun berhasil kabur dari rumah itu. Mi Jin berlari di toko kelontong dan meminta bantuan kepada nenek pemilik toko. 엄마야, 경찰에 신고 좀 해주세요. 빨리요. Dia berusaha menghubungi Jung Ho. Alhamdulillah, karena Mi Jin sepertinya akan selamat. Tapi 이거는 왜 이렇게 미친놈들이 많아? 네? 여기 좀 있어라 총각. 아줌마, 망치나 몽둥이 같은 거 있어요? 왜? 여기 망치. sungguh pelarian yang sia-sia. Mi Jin harus berakhir di palu psikopat karena kepolosan nenek pemilik toko. Polisi dan Jung Ho telah sampai di toko ini, tapi sangat terlambat karena sudah banyak sekali cairan merah di toko tersebut. Pada malam harinya, Jung Ho mengingat kembali dengan gambar-gambar yang ia temukan di tembok. Seakan gambar itu adalah petunjuk, ia pun akhirnya bisa menemukan rumah Yong Min, sang psikopat. Hampir saja terlambat. Jung Ho menyeret Yong Min yang akan pergi ke dalam rumah, lalu menghajarnya. Karena lengah, Yong Min berhasil mengembalikan keadaan. Saat ingin membunuhnya, polisi tiba-tiba melerainya. Jung Ho berjalan dengan derasnya hujan dengan penuh kesedihan dan penyesalan. Dia teringat dengan Mi Jin dan anaknya. Betapa berdosanya dia karena telah memaksa Mi Jin yang sedang sakit. Betapa berdosanya dia sudah memisahkan anak dengan ibunya selamanya. Dan berdosanya dia karena gagal menyelamatkan Mi Jin, sehingga anaknya harus hidup tanpa seorang pun di sisinya. Film ditutup dengan Jung Ho yang duduk di samping anak Mi Jin dengan rasa bersalah. Dalam film ini, kita disuguhi ketegangan yang mencekik. Berkali-kali Mi Jin diambang kebebasan. Berkali-kali pula harapan itu dipadamkan. Bukan hanya oleh sang pembunuh, tapi juga oleh kebutaan sistem yang malah membebaskan pembunuh. Rasa frustasi yang Anda rasakan adalah cerminan kemarahan Jung Ho. Marah pada birokrasi yang menahan, marah pada waktu yang berkhianat, dan marah pada dirinya sendiri yang terlambat. Film ini meninggalkan rasa pahit. Dia mengajarkan bahwa terkadang keterlambatan sedetik berarti perbedaan antara hidup dan mati. Dan di balik kegelapan cerita ini tersisa satu pertanyaan. Bisakah hati yang menyesal menanggung beban kesedihan seorang anak yang kini tanpa ibu? The Catcher.
bukanlah cerita tentang kemenangan, melainkan tentang harga tragis dari sebuah penyesalan yang fatal.